Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, alhamdulillah hingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, salah satu kebutuhan kita selama Ramadan yang hingga malam ini sudah insya Allah memasuki malam ke-30 Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita umatnya yang tetap istiqomah menjalani sunnah dan risalahnya. 1 bulan penuh kita sudah melalui tahap demi tahap, tarbiyah demi tarbiyah, pelajaran demi pelajaran, hikmah demi hikmah dalam melalui proses saum Ramadan ini. Dan insya Allah besok kita akan melaksanakan atau menjalani saum Ramadan yang hari terakhir di edisi Ramadan 1442 Hijriah ini. Ada sebuah hikmah yang sangat menarik yang dapat kita ambil dalam perjalanan Ramadan ini. Saya menganalogikannya sebagaimana sebuah handphone yang sering kita pakai, yang bahkan hampir tiap hari kita pakai. Handphone yang sehari-hari kita pakai ini tentu tidak luput dari berbagai hal yang sangat mungkin akan merusaknya. Ada virus yang sengaja atau tidak sengaja terdownload ketika kita menginstal aplikasi dari luar. Kemudian ada malware, ada kemudian sampah-sampah dari aktivitas browsing kita. Kemudian juga ada file-file besar yang akhirnya memenuhi memori dan kapasitas handphone kita, sehingga kadang handphone kita overheating, ngehang, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, handphone kita tidak bisa berfungsi sebagaimana layaknya handphone yang baru. Handphone kita mungkin tidak bisa menyimpan gambar atau file-file yang baru. Kemudian handphone kita juga kadang tidak bisa tersambung dengan tujuan yang kita tuju. Kadang handphone kita pun tidak bisa menampilkan gambar dan lain sebagainya. Dan salah satu proses yang harus kita lakukan selain servis adalah yang biasa kita lakukan, reset default factory. Artinya kita menginstal ulang, mereset ulang handphone kita agar kembali pada desain awalnya, pada kapasitas awalnya, dengan menghilangkan berbagai memori atau sampah-sampah yang tidak diperlukan, sehingga kemudian handphone kita kembali pada kapasitas orisinal dari pabriknya. Dan insya Allah ketika sudah reset default factory, handphone kita akan bisa berfungsi lagi sebagaimana semula. Demikian pun dalam kehidupan kita setahun ke belakang, mungkin memori pikiran kita dipenuhi oleh sampah-sampah kehidupan, seperti keinginan yang berlebih, seperti ambisi, seperti amarah, seperti kebencian, seperti iri, dengki, hasut, dan lain sebagainya yang mungkin tidak sengaja atau disengaja terdownload ketika kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin tanpa sengaja kita merasa kesal kepada teman dan rekan kerja kita, mungkin kecewa dengan keputusan yang diberikan oleh atasan kita. Mungkin kita juga tersinggung dengan ucapan dan perkataan orang lain. Mungkin juga kita tidak sepaham dengan gaji yang kita terima. Mungkin juga kita kecewa dengan kenaikan yang seharusnya kita dapatkan, dan masih banyak hal lainnya yang sejatinya itu adalah sampah-sampah yang akan mengotori hati dan pikiran kita. Akumulasi sampah-sampah kehidupan ini ketika kita tidak bersihkan, ketika kita tidak buang, ketika kita biarkan menumpuk di hati dan pikiran kita, maka lambat laun kotoran-kotoran tersebut
akan mengurangi kapasitas dan kemampuan pikiran dan hati kita untuk bisa bersilatun kepada Allah. Sampah-sampah kehidupan seperti kesal, benci, dendam, hasud, iri, dan dengki merupakan hijab yang sangat besar untuk kita bisa melihat cahaya kebenaran, melihat cahaya Allah, melihat kasih sayangnya. Karenanya Ramadan ini merupakan sebuah prosesi default reset to default factory. Itulah kemudian yang kita kenal dengan kembali ke fitrah. Fitrah artinya kembali kepada settingan awal. Kalau handphone tadi ke setting default factory, maka manusia dengan Ramadan ini di resetting ulang, di install ulang agar kembali kepada fitrahnya. Fitrah kita sebagai manusia itu sebagaimana yang sebelumnya pernah saya sampaikan, bahwa manusia itu akar katanya insan yang artinya harmonis. Jadi fitrah manusia merupakan fitrah yang harmonis, baik itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta dan Rabb kita, baik itu hubungan kita dengan sesama manusia, baik itu hubungan kita secara horizontal dengan lingkungan dan alam kita. Manusia sejatinya merupakan makhluk yang diciptakan dengan keharmonisan yang luar biasa dengan semua hal yang terkait dengan dirinya, baik itu dengan Tuhan, baik itu dengan sesama manusia, baik itu sama makhluk maupun dengan lingkungan alam sekitarnya. Dan ketika sampah-sampah kehidupan ini kemudian masuk ke dalam pikiran kita, diadopsi oleh hati kita, merupakan sebuah kotoran yang akan menjadi hambatan, yang akan sedikit banyaknya merusak harmoni. Ketika kemudian kita kecewa kepada orang, ketika kemudian kita marah kepada orang, ketika kemudian kita kesal kepada orang, ketika kita tidak sesuai dengan pendapat orang, itu merupakan bibit-bibit disharmoni yang akan menghambat komunikasi kita, menghambat hubungan kita, menghambat kemudian kekerabatan kita dengan orang yang kemudian kita benci, kita kecewa dan lain sebagainya. Karenanya dengan tarbiyah an-nafs, dengan pembersihan jiwa ini, Ramadan insya Allah akan meresetting kita kepada fitrah kita untuk bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita, dengan rekan sejawat kita, dengan atasan dan bawah kita, wabil khusus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hal yang terpenting. Ketika disharmoni itu terjadi, ketika keharmonisan hubungan kita dengan Allah kemudian terhambat dengan berbagai hal, misalnya dengan prasangka buruk kepada Allah, maka yang akan terjadi adalah ketidaknyamanan bagi diri kita untuk menjalani kehidupan ini. Bagaimana mungkin kemudian kita tidak bisa melihat semua karunia dan nikmat Allah yang selama ini diberikan kepada kita hanya karena kita berburuk sangka kepada Allah, karena Allah menurut kita tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Dan itulah disharmoni yang paling buruk yang mungkin kita tidak sadari. Dan dengan sebulan Ramadan ini, disharmoni yang mungkin terjadi antara kita dengan Allah, disharmoni yang mungkin terjadi kita dengan sesama manusia, disharmoni yang kemudian mungkin terjadi kita dengan sesama makhluk, disharmoni yang kemudian mungkin terjadi dengan lingkungan kita, itu dinetralisir, direset ulang, dikembalikan kepada settingan awalnya, sehingga kemudian kita kembali pada harmoni, tingkat harmonisasi yang sangat baik. Sehingga insya Allah selepas Ramadan ini, setahun ke depan dan bahkan mungkin seterusnya, kita akan menjalani kehidupan ini dengan harmoni yang indah. Musik apapun, orkestra apapun, ketika tidak ada harmoni antara satu jenis alat musik dengan jenis lainnya, ketika tidak ada harmoni antara pemain gitar dan pemain piano misalnya, maka tidak akan ada musik yang indah, tidak ada akan lagu yang merdu, tidak ada suara yang bisa kita nikmati.
merdunya alunan musik, kemudian indahnya suara gamelan yang kita dengar, orkestra yang sangat nikmat kita dengar, itu karena adanya harmoni antara satu alat musik dengan satu alat lainnya, antara pemain satu dengan pemain lainnya. Meskipun memainkan alat musik yang berbeda, tapi nadanya tetap sama. Seperti itulah peran kita di dunia ini. Mungkin saya sebagai karyawan, mungkin Anda sebagai pegawai negeri, mungkin yang lain sebagai ustadz, mungkin yang lain sebagai kiai, mungkin yang lain sebagai pendakwah. Apapun profesi kita, apapun peran yang kita mainkan, harmonisasi dalam kehidupan, dalam peran yang setiap kita lakukan, itu mutlak harus ada. Tanpa itu, seorang karyawan yang ketika tidak harmonis dengan rekan kerjanya, yakin karyawan itu tidak akan nyaman. Seorang mubalik, seorang ustadz, seorang kiai yang tidak harmoni dengan umat, maka akan terjadi gesekan, akan terjadi benturan, bahkan sangat mungkin fatwa-fatwanya tidak akan diikuti oleh umat, karena tadi tidak adanya harmoni bagaimana cara menyampaikan dakwah, cara mengajak umat dan lain sebagainya. Seorang pegawai negeri yang kemudian mengalami disharmoni hubungannya dengan relasi dan sejawatnya, yakin pekerjaannya pun akan menjadi tidak nyaman. Jadi sekali lagi, Ramadan ini adalah proses reharmonisasi, proses reset to default factory yang kita kenal dengan kembali kepada fitrah. Semoga esok kita bisa menjalani Ramadan terakhir kita di tahun ini, dan semoga pula nanti 1 Syawal kita benar-benar sudah kembali pada default factory kita, kepada harmonisasi kita dan kepada fitrah kita. Semoga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.